Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Kebetulan ini adalah eh, video video saya yang kolaborasi dengan seseorang. Namanya adalah siapa? Nama saya Jamie Dezebra, Jamie Dezebra. Aslinya dari mana, Jamie? asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Oke, asli Bengkulu. Sekarang kita sama-sama ngerantau di Jakarta dan kebetulan kita satu kos ya kan. Iya. Beda kamar tapi satu kos satu rumah, beda kamar. Nah, saya kebetulan di kamar ini sudah beberapa tahun, hampir 3 tahun. Nah, Jamie ini di ngekos di sini udah berapa lama, Jam? Kalau saya ngekos di sini hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oke, yang kamu rasakan selama merantau di Jakarta apa, Jam? Kalau di perantauan memang enak kalau di bidang Bidang apa? kalau di bidang keramaian, otomatis di kota ini keramaiannya luar biasa Oke. dibandingkan dengan di kampung. Oke. Nanti mungkin saya lebih banyak tanya ke seorang Jamie gitu kan. Jamie sekarang umurnya berapa, Jam? Saya umurnya Masih 25, muda ya? Bang. 25 tahun. 25 tahun. Saya baru 24 tahun, jadi kamu lebih tua sama saya. Oke. Jamie ngerantau di Jakarta mulai tahun berapa, Jam? Merantau mulai awal 2018. Awal 2018. Oke. Dari Bengkulu, Jamie ada background apa? Background pendidikan apa? Kalau background pendidikan saya lulusan S1 ekonomi, sarjana ekonomi. Wah, luar biasa. S1 ekonomi ya. Iya. S1 ekonomi luar biasa. Sekolah kampus negeri di Bengkulu atau kampus swasta? Swasta, Bang, yayasan. Itu apa? Sekolah nama sekolahan atau universitas atau apa institut atau sekolah? Universitas. Universitas. Universitas itu biasanya kalau universitas itu ada beberapa fakultas gitu kan. Dan universitas rata-rata sudah ada jenjang S2-nya. Oke, Jamie lulusan S1. Ada rencana untuk melanjutkan S2 lagi? Kalau buat sekarang, Bang, belum, Bang. Belum. Tapi nanti ada rencana ya? Ada rencana. Sih ada. Oke. Soalnya tingkat pendidikan itu pendidikan formal tuh sangat diperlukan sebenarnya. Pendidikan formal sangat diperlukan meskipun tidak 100% dunia formal ataupun pendidikan kita tuh nanti terpakai atau enggak di kehidupan istilahnya apa ya? Di dunia pekerjaan gitu kan. Ada beberapa teman yang jurusannya pariwisata kerjanya di hukum dan sebaliknya, ada yang kerjanya kampusnya di akuntansi kerjanya di sales, itu banyak sekali. Tapi kalau bagusnya adalah di mana dia mengambil mata kuliah di kampus yang bersangkutan itu dunia kerjanya juga ada relasinya sama itu lebih bagus sih. Jadi ada beberapa teori praktikal yang kita dapatkan di kampus bisa diterapkan di dunia kerja, itu makin bagus. Berarti kalau saat ini Jamie nggak ada relasi ya? Enggak. Mata kuliah yang diambil di kampus gak ada relasinya sama saat ini ya? Iya. Oke. Jadi Jamie ini lulusan S1 apa tadi? Ekonomi Pembangunan. Oke. Alhamdulillahnya saya S1-nya di ilmu komputer dan sekarang alhamdulillah saya ambil S2 juga di komputer, dan alhamdulillahnya juga tempat saya bekerja itu ada relasinya dengan di dunia IT. Emang saya pengennya gitu sih. Jadi teori yang saya dapatkan, knowledge yang saya dapatkan di kampus itu benar-benar terimplementasi ataupun nyambung di dunia pekerjaan itu. Oke, terus sebenarnya kalau dari sisi Jamie sendiri ini dunia kerja yang paling disenengin apa, Jam? Yaitu Aku ngambil rokok dulu. Oke. Ambil rokok dulu, Bang Ali. Jangan lupa ngudut. Biar subscribe-nya tambah Jadi banyak. kita ngobrolnya santai saja, soalnya ini lebih ke ini juga ada Pribadi. kopi, ada rokok itu. Ini lebih ke komunikasi sharing aja. Jadi Jamie lebih senang dunia kerja seperti apa? Seperti bisnis, Bang. Perdagangan, bisnis. Oh gitu. Ya. Pas di kampus sebenarnya juga diajarkan seperti itu juga. Diajarkan, Bang, seperti teori. Tapi lebih ke teori ya. Teori, lebih ke teori. Oke itu.
Kalau ilmu pembangunan itu lebih ke teori bang. Teori, oke. Kalau di Bengkulu itu UMR-nya berapa, Jen? Kalau di Bengkulu untuk UMR maksimal ini ya, UMR, upah minimum regional. regional Kalau di Jakarta itu sekitar 4,3 lah ya. 4,3. 4,3 juta. Kalau daerah Bengkulu Kalau daerah Bengkulu sekitar 2,1 bang. 2,1 juta. Oh, hampir setengahnya dari Jakarta ya. Pernah bekerja di Bengkulu juga? Kalau bekerja di Bengkulu di jalur belum pernah bang, belum pernah sama sekali. Begitu lamat kuliah langsung merantau ke Jakarta. Oke, tapi rata-rata di daerah Bengkulumu itu perkotaan atau lebih apa? Di kampung atau gimana? Pedesaan, perkotaan? Kalau tempat kuliah itu perkotaan di provinsi, tetapi kalau tempat tinggal itu di kampung bang, jauh dari provinsi, jauh dari kota. Kalau Bengkulu sendiri itu sukunya apa? Kalau aku kan suku Jawa, kalau Bengkulu itu berarti suku apa? Kalau di Bengkulu Melayu berbagai suku bang. Di kabupaten pun satu kabupaten memiliki suku masing-masing. Oh, kalau kamu sendiri suku apa? Kalau di Kabupaten Lebong memiliki suku Rejang. Namanya suku Rejang. Suku Rejang. Bahasanya juga bahasa komunikasi bahasa daerahnya Rejang. Bahasa daerahnya Rejang juga bang. Oke. Terus di Bengkulu itu ya, aku pernah browsing ada beberapa tempat pariwisata itu banyak sekali ya di Bengkulu itu. Ada salah satu channel di YouTube, ini istilahnya YouTube mistis tuh di daerah datar lebar. Datar lebar daerah Nah, Bumi Bengkulu. Camping datar lebar daerah Bengkulu itu aku pernah nonton YouTube-nya tuh sangat bagus sekali. Bengkulu banyak sekali sih ininya ya. Apa istilahnya destinasi untuk wisata banyak sekali ya. Pegunungan, pantai itu banyak sekali ya. Bengkulu bang kebanyakannya pegunungan. Pegunungan. Tapi bukan pegunungan kan, bukan gunung tinggi gitu bukan kan? Pegunungan. Daerahnya pegunungan. Ada gunung aktif di sana? Kalau untuk gunung aktif ada bang, tapi kalau Merapi nggak ada. Oke. Terus kalau seandainya Jamie itu mudik ke Bengkulu itu caranya gimana, Jem? Kalau untuk jalur transportasi memiliki dua bang, dua jalur darat dan jalur udara. Kalau jalur darat itu tempuh waktu sampai 2 hari 2 malam. Darat 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Oke. Tapi kalau kita darat itu udah termasuk penyeberangan dari Merak ke Bakauheni ya? Iya, dari Pulau Gebang sampai ke Terminal Curup. Oke. Terminal Curup itu terminal Simpang Nangka namanya bang. Perjalanan darat itu sampai tempat kira-kira biaya ataupun kos yang dikeluarkan berapa? Dari Jakarta? Dari Jakarta kalau biaya transportnya dari Jakarta ke Bengkulu sekitar kalau tiket bis itu sekitar 500.000. Oke. Dan biaya di perjalanan sekitar 200-300 bang. Kalau perjalanan darat ya? Iya. Nggak enaknya dari perjalanan darat apa, Jen? Pertama kalau bagi saya ya bang, yaitu lama nunggunya. Lama, oke. Terus? Yang kedua di jalan kita terasa capek banget selama 2 hari 2 malam ya. Oke, itu kosnya tadi totalnya berapa? Sekitar 300 ribuan ya? 300.000 kalau biaya ibaratnya nggak biaya makan. Terus kalau biaya busnya sekitar 400-an 500-an. Oke. Kalau pakai jalur atas? Kalau jalur atas dari Jakarta sampai tempat rumah. Jakarta sampai depan rumah gitu, nyampe rumah. Kalau di jalur atas, kalau sesuai dengan tiket bang, kalau tiketnya kita memilih maskapai Lion, dan maskapai Citylink itu berbeda bang. Lebih murah Lion, tapi Citylink itu kelas sederhana kan, terus memiliki bagasi, seperti bagasi itu perbedaannya bang. Berarti perkiraan rata-rata kalau pesawat itu yang ekonomi ya mungkin 500-600 segitu kah? Kalau khusus untuk hari-hari biasa itu sekitar 500. Terus biasanya di jalur mudik itu sampai 1.500.000. Oke, berarti sekitar contohnya kalau dari daerah Jakarta Selatan ke Bengkulu ke Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta itu
kita pakai Damri ya contohnya. Iya. Yang hemat ekonomisnya pakai Damri itu sekitar 50 ribuan ya. Iya, kalau 50 Damri ribu, 50 terus ribu. pesawatnya adalah sekitar rata-rata ambilnya Rata-rata 700, 700. ya. 700 berarti 750 itu sampai bandara Bengkulu namanya Bengkulu. Bandara Bandara Fatmawati. Bandara Fatmawati. Oke, 1 jaman ya. 1 jam 20 menit. Oke, berarti tadi 750 kos yang sudah dikeluarkan. Terus dari bandara itu sampai ke rumah masih ada berapa armada lagi? Terus kalau dari Bandara Fatmawati sampai ke rumah, sampai kampung halaman segitu makan waktu sekitar 3,5 jam dan 4 jam, Bang. 4 jam. Itu Iya. sekitar, tapi transit pakai armada lain kah? Enggak. Enggak. Atau sudah? Enggak, sudah satu. Itu berapa? armada. Berapa rupiah? Itu kalau di sana kita pakai travel, namanya travel. Travel itu biayanya sekitar 110.000. Bisa juga kalau lagi penumpang nggak ada bisa juga 150, Bang. Oke, berarti 150 tambah 50 berarti 200. 200 plus 700 900. 900.000. Plus makanannya berarti 1 juta ya. 1 Itu juta. sekali. Jadi one way dari Jakarta ke Bengkulu itu 1 juta. Wah, luar biasa mahal ya. Boncos, Bang, sekali pulang. Kalau aku biasanya kalau mudik ke daerah Jawa Timur itu aku rutinnya pakai kereta api. Soalnya dekat. Kereta api mungkin sekitar ya antara sampai 300-500 ribu. Itu sih 350 ribu. Kalau pakai armada pesawat itu lebih agak susah, soalnya harus turun di Solo, habis itu harus naik bus lagi, lama bla 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 gitu. Itu. Apalagi kalau sekarang, Bang, khusus ini kan transportasi udara itu pakai alat rapid test, swab segala macam. Iya, selama pandemi ini aku juga memutuskan nggak pakai pesawat, nggak memutuskan pakai. Kalau Bengkulu wah harus pakai pesawat ya, soalnya kalau pakai darat lama kan. Lama terus transportasi kereta juga nggak ada, Bang. Iya betul. Oke. Tapi daerah Bengkulu sekarang lagi zaman Jokowi lagi dibangun transportasi kereta kah? Belum, Bang, kalau khusus untuk transportasi kereta belum ada di Bengkulu, Bang. Tapi kalau di Palembang, Padang, Jambi sudah ada, Bang. Oke. Kalau di Bengkulunya sendiri di program Jokowi ini lagi pembangunan tol dari Bengkulu ke jalur Palembang. Kalau Bengkulu sana banyak orang istilahnya apa ya, transmigrasi dari suku lain, apa dari daerah lain, dari Sunda, teman-teman Sunda dari Jawa itu banyak ya. Banyak, Bang. Madura itu Ya. banyak juga ya. Di Bengkulu itu banyak yang dari luar seperti Trans itu banyak yang keluaran dari Jawa. Oke. Sekarang aku tanya, potensi daerah kamu tempat tinggal tuh potensi daerahnya apa? Dingin, Bang. Potensi daerah yang kira-kira bisa dijual ke daerah lain, apakah itu kayak semacam pertanian atau apakah peternakan atau penyalahannya di sana apa? Potensi daerahnya apa? Kalau potensi daerah di sana Sawit atau sawit. apa? Sawit ada, Ya, oke. potensinya perkebunan. Di sana perkebunan sawit, karet, dan perkebunan tanaman muda. Oke. Oke, karet ada ya, minyak. Tapi untuk pabriknya sendiri di Bengkulu belum ada, Bang. Bengkulu itu masuknya Sumatera Selatan. Termasuk Sumatera bagian selatan. Bukan ibu kota ya, soalnya ibu kota Sumatera Selatan kan Palembang kan. Ya. Tapi deket ya, Palembang sama Bengkulu deket ya? Dekat, Bang. Berapa jam ya? Kalau dari Bengkulu ke Palembang itu makan waktu sekitar 8 jam, 10 jam. Dibilang dekat sih enggak. Jauh ya, itu kayak Jakarta ke Jawa Timur itu benar. 8 jam. Wah, soalnya Sumatera itu salah satu pulau yang panjang ya, panjang banget Sumatera itu. Oke. Jadi kira-kira goalmu dari perantauan ke Jakarta tuh goalmu apa, Jen? Sekitar 5 tahun dari sekarang kira-kira kamu sudah jadi apa atau gimana? Kalau planning sih, Bang, planning dari pertama kita berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, niat kan ingin merubah nasib. Ingin merubah nasib karena di perekonomian di Bengkulu sangatlah minim dan untuk nyari kerja pun susah. Makanya kita berangkat merantau ke Jakarta. Jakarta. Dulu pas S1 semua biaya selama 8 semester itu dibiayai atas biaya sendiri atau dibantu orang tua aja? Alhamdulillah masih dibantu. Alhamdulillah masih dibantu ya. Sama orang tua, Bang. Tapi kamu lebih istilahnya masih mujur ya. Nah, kalau aku cerita flashback aku sendiri dari lulus SMA itu ke Jakarta itu modal nekat. Soalnya nggak ada bakat ataupun skill sama sekali, nggak ada keterampilan,
nggak ada relasi ataupun link sama sekali. Saya pokoknya modal nekat ke Jakarta. Saya tinggal minta restu sama orang tua, dikasih uang itu cuma sekitar 100.000. Nah saya berangkat sama sepupu saya. Terus saat itu saya langsung istilahnya tinggal di kos yang sangat kumuh sekali 2007-an itu. Bayarnya itu satu bulan belum sampai 100.000, 75.000. Bayangin itu 75.000 di satu bulan di Jakarta, itu kayak apa bayangin. Nggak ada toilet, nggak ada bla bla bla. Itu jadi kalau pagi-pagi itu perutnya mulus tuh langsung lari entah kemana pokoknya. Itu sekitar tahun 2007. Nah 2007 saya masih nganggur, belum ada kerjaan sama sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kerja di kuli bangunan, biar saya istilahnya apa ya, nyambung hidup, bisa makan bla 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 gitu. Meskipun orang tuanya setiap kali ngasih informasi, waktu itu saya belum punya handphone. Handphone saya masih ngikutin sepupu saya itu. Jadi kalau ada informasi dari kampung tanya apa itu, gimana kabarnya anakku, sehat-sehat, padahal di Jakarta tuh keadaannya kondisinya. Tapi kita sebagai anak jangan sampai menyampaikan informasi yang orang tua itu istilahnya makin takut atau makin kasihan, jangan sampai itu prinsipnya. Terus saya udah beberapa bulan nyari kerja di kuli bangunan sampai apa itu matokin batu, bawain pipa ke atas, terus ngecor bla bla, itu udah sesuatu yang apa istilahnya hal yang biasa betul. Terus akhirnya saya apa ya istilahnya ngelus dada, istilahnya apa ya, ngelihat pas saya kerja di kuli bangunan pagi-pagi itu ada orang lewat pakai sepatu pantopel, pakai kemeja yang rapi, pakai dasi ataupun yang lainnya, pakai ID card. Itu saya istilahnya apa ya, berkata dalam hati saya tuh, ya ampun, orang seperti ini kok enak banget ya hidupnya ya, kok beda sama saya. Tapi saya istilahnya melihat orang seperti itu karena jerih kerja kerasnya juga ya kan, nggak mungkin orang bisa sebutin, nggak mungkin ada hasil kerja kerasnya. Makanya saya punya prinsip, saya tetap harus bisa melanjutkan kuliah agar saya bisa istilahnya ngelamar kerja ya kan. Soalnya di Jakarta pun lulusan S1 pun ya kan, dalam tanda kutip S1 itu masih agak sulit nyari kerja, kecuali benar-benar punya keterampilan oke, punya pengalaman kerja yang oke, itu mungkin bisa apa istilahnya kompetisi sama teman-teman yang lainnya. Oke, terus akhirnya alhamdulillah saya keluar dari kuli bangunan, saya kerja office boy, cleaning service, yang ngepel, nyiapin makanan. Terus kalau hujan-hujan itu wiperin air. Iya, seperti itulah pokoknya teman-teman. Ya, saya tahu lah dunia cleaning service atau office boy seperti apa. Tapi saya terpacu, wah kalau saya seperti ini terus-menerusan, saya nggak akan jadi orang. Ya, nggak ada perubahan sama sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ambil S1 di komputer. Soalnya saya SMA itu 0% saya ngerti komputer tuh sama sekali enggak. Saya ambil mata kuliah komputer. Jadi selama 4 tahun itu ya saya istilahnya apa ya, makan seadanya, kadang sehari nggak makan, terus buat persiapan besoknya biar bisa makan, biar istilahnya apa ya, biar bisa berkelanjutan. Betul, biar bisa biaya kuliah. Waktu itu saya gajinya itu 750.000. Jadi selama 4 tahun tuh saya nggak sama sekali nggak pernah ngasih orang tua uang, nggak pernah sama sekali. Syukur saya bisa mudik, itu udah Alhamdulillah saya udah bisa lulus S1. Terus saya dapat istilahnya apa ya, dapat kesempatan ngajar ngajar di sebuah sekolahan. Itu bla 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 bla. Alhamdulillah habis itu saya kerja di perusahaan startup bla bla bla, negosiabel gaji bla bla bla. Alhamdulillahnya diterima, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke jenjang S2. Itu luar biasa sih. Jadi Jem, kamu sesuatu yang hebat yang pernah kamu terima itu apa? Kayak contohnya aku nih ya. Saya ke Jakarta tuh nggak terpikiran sama sekali bisa sampai melanjutkan S2 sampai sekarang. Nggak terbayang sama sekali, soalnya background dari family saya itu orang yang sangat bisa dibilang orang yang sangat apa ya, kurang lah, kehidupan ekonominya itu kurang baik, untuk yang lain-lainnya itu kurang. Kalau kamu sesuatu yang udah kamu dapatin yang sangat hebat itu apa, Den? Kalau saya sih Bang, kalau dari Bengkulu pas berangkat ke sini itu kan tahu sendiri kehidupan di perantauan itu sangatlah keras. Pertama nggak ada pekerjaan kan, jadi pusing kepala mau nyari kerjaan di mana gitu kan. Alhamdulillahnya sampai sekarang
udah mendapat pekerjaan yang dibilang mantap, udah 2 tahun, hampir 2 tahun di pekerjaan itu. Oke. Pada awalnya udah pindah-pindah kerjaan bang, pindah kerja sini kerja sana untuk melanjutkan hidup. Berat bang kalau diceritakan. Iya ya, berat ya. Iya. Oke. Kamu ada sesuatu yang mau ditanyakan ke saya, Jem? Ini sekarang durasinya 20 menit, nanti sekitar 25 menit kita off. Apa, Jem? Kamu ada pertanyaan ke saya gitu? Ada, Atau Bang. ada sanjungan atau saran atau apa coba? Kalau mau bertanya sama Bang Ali ini tentang motivasinya bang, dari awal ke sini kan kalau dengar ceritanya tadi kan, itu sangat ini minim, perekonomian minim, yang tinggal di kosan gitu kan, sampai sekarang udah mewah, bisa dikatakan mewah gitu kan. Sama sekali bukan mewah, bukan mewah. Apa tadi pertanyaannya berarti? Gimana trik Bang Ali pakai bisa sampai seperti ini bang? Oke, kalau bagi saya pribadi ya mungkin istilahnya prinsip seseorang kan beda-beda. Kalau saya pribadi itu saya itu istilahnya apa ya? Kalau istilah Jawanya tuh tahan banting gitu. Jadi hidup mau kayak rekoso, makan sehari cuman makan mie bla itu ya dinikmatin aja. Kita nggak boleh istilahnya mengeluh ataupun yang lainnya, nggak perlu, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Itu lebih ke istilahnya lebih ke teknikalnya. Tapi kalau secara prinsip itu istilahnya apa ya? Kalau prinsip saya yang bisa sampai saat ini saya bisa istilahnya sampai ke tangga seperti ini adalah saya melihat orang tua saya. Prinsip saya adalah saya nggak pengen membuat saya bangga, tapi saya harus membuat orang tua bangga. Meskipun kalau saya flashback dari dulunya orang tua saya itu nggak ngasih sesuatu yang lebih, mungkin apa ya, SMA aja saya ngasih minta keringanan bayar gitu kan, tapi saya nggak seperti itulah. Saya pokoknya niat saya adalah pengen membanggakan orang tua. Itu yang membuat saya harus benar-benar terpacu untuk benar-benar kerja keras, bla bla bla. Saya harus benar-benar care, peduli sama pendidikan, itu seperti itu. Itu oke. Jadi kebetulan Jamie ini sekarang juga lagi belajar bikin YouTube channel ya kan. YouTube channelnya apa namanya? Channelnya Jamie The Zebra. Jamie The Zebra nanti akan dimasukkan ke deskripsi video ini. Jadi nanti karena ini video adalah video kolaborasi, nanti akan saya masukkan di video YouTube saya juga. Nanti juga akan masuk di videonya Jamie The Zebra dari Bengkulu. Oke. Mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan, Jamie? Ada? Cukup bang. Oke. Cukup. Oke, nanti mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngobrol ataupun kolaborasi di kategori video apa itu kan. Kalau ini kan lebih ke personal, ngobrol-ngobrol sharing masalah history of life ya kan. Lewat apa istilahnya, lebih ke sejarah kehidupan masa lalu sampai sekarang. Oke. Thank you teman-teman yang sudah setia untuk menonton dari detik awal sampai sekarang. Ini udah 20 hampir 25 menit. Thank you. Silahkan masukkan saran, kritik ataupun yang lainnya yang pastinya membangun personal growth, istilahnya apa, membangun karakter. Soalnya sama-sama orang rantau kan ngerti lah istilahnya apa ya, sesuatu yang perlu dibangun itu pasti diperlukan. Silahkan kritik komen di bawah ini bla bla bla. Kalau mau ngasih sesuatu yang istilahnya bisa kita implementasi ataupun yang lainnya juga sangat terima kasih. So thank you, sampai ketemu lagi di kesempatan video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.